Kejanggalan terungkap di aplikasi Sirekap KPU dengan hasil perolehan suara sah yang didapatkan PSI tidak cocok dengan perolehan suara di tempat pemungutan suara. Partai Persatuan Pembangunan yang disinyalir akan menjadi korban pengembosan suara atas anomali meroketnya suara nasional PSI mengklaim telah mendengar pemindahan perolehan suara partai politik ke Partai Solidaritas Indonesia. Melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia versi Sirekap KPU mengagetkan banyak pihak. Tagar partai salah input sempat menjadi trending percakapan di media sosial X. Dalam cuitannya, warganet menyoroti perolehan suara PSI yang melejit dalam semalam. Partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep disebut telah melakukan dugaan tindakan kecurangan agar bisa lolos ke Senayan. Namun hal tersebut dibantah langsung oleh Ketua DPP PSI Chairil Tanzil. Ia justru mempertanyakan mengapa ada kelompok yang sengaja menggiring PSI berlaku curang. Kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk menggiring narasi bahwa PSI curang. Itu satu. Dan justru saya mempertanyakan kenapa publik sangat takut, orang-orang ini takut sekali kalau PSI lolos ke Senayan. Apakah karena kami akan menggaungkan undang-undang perampasan aset koruptor? Itu jadi dugaan-dugaan boleh saja, misalnya tadi dari Setara ya Mas yang tadi itu. Dugaan boleh, silahkan. Itu adalah kebebasan berekspresi. Tapi tentunya sertakan bukti-buktinya. Ada Bawaslu, silahkan sertakan bukti-bukti. Jika melihat data yang diinput KPU di laman resminya, persentase suara PSI memang naik cukup signifikan. Diikuti dengan suara PSI di sejumlah wilayah. Hanya saja sorotan publik kini mengarah pada perolehan suara PSI berdasarkan hasil Sirekap, yang kemudian berbeda dengan formulir model C1 yang diunggah di Sirekap. Beda data inilah yang dituntut banyak pihak untuk dibuka oleh KPU RI. Salah satunya oleh Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang disebut-sebut menjadi korban anomali lonjakan suara PSI. Ketua DPP P3 Dahlia Umar meminta jangan sampai presentasi Sirekap yang kini banyak ditemukan masalah justru dijadikan acuan. Neracanya salah, itu kan bahaya. Seakan-akan nanti saya pernah di KPU, petugas di lapangan gini, enggak pokoknya kalau di Sirekap trennya begitu. Itu mempengaruhi penyelenggara loh di bawah. Maksudnya jadi apa? Ya trennya adalah persentasenya harus sama kayak Sirekap. Padahal di Sirekap banyak yang salah itu. Iya. Pakar IT Ono W. Purbo menyebut tingkat akurasi pembacaan di kertas hasil penghitungan suara di aplikasi Sirekap hanya 60 hingga 70%. Apabila penulisan tidak terbaca maka akan berpengaruh terhadap input dalam Sirekap. Supaya jadi proses pembacaan itu pasti ada error. Komputer tuh nggak bisa 100% mendeteksi ini angka 1 benar bukan, angka 2, angka 3, kadang-kadang 3 kebaca 8, 1 dibaca 7, itu bisa salah-salah baca. Nah, yang jadi masalah kalau cara penulisannya agak sembarangan, jadi kayak kita nulis angka biasa, tingkat errornya lumayan tinggi sih. Jadi sebetulnya sebelum pemilu ini teman-teman waktu itu Perludem sih, ada kawal pilpres juga di situ waktu itu. Tapi Perludem yang melakukan testing algoritmanya segala macam. Jadi kalau kita menulisnya secara sembarangan, bukan sembarangan maksudnya, kita menulis angkanya dengan cara manusia menulis angka biasa, itu tingkat kebenarannya cuma sekitar 60-70%. Jadi tingkat errornya lumayan tinggi sih. Kejanggalan suara PSI yang naik mendadak menjadi perhatian anggota DPR. Komisi 2 DPR RI mengaku akan memanggil KPU untuk menjelaskan hal tersebut. Ya, saya kira memang logika-logika yang beredar di masyarakat tentang upaya untuk menaikkan suara PSI itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa itu harus diperiksa oleh pansus dari DPR RI gitu. Tapi ini sangat tergantung pada Pak Angket itu sendiri gitu. Saya tidak menuduh, tapi kan kita akan minta klarifikasi dari KPU tentang dan saya tidak bicara PSI, saya bicara mengenai adanya bukti di lapangan bahwa ada suara-suara tidak sah itu bisa dialihkan ke yang lain. Ya, terus ada suara-suara yang tadinya suara caleg tidak ada, tetapi suara partai itu ada.
Dan atau suara caleg ada, suara partai ada, kan mestinya nggak bisa begitu. Ya kan, harus diambil salah satu, tetapi diambil dua-duanya. Misalnya suara partai itu 10, suara caleg 10, kok jadi 20? Mestinya kan itu lari ke suara partai, jadi 10 mestinya, bukan 20. Nah, ini menjadi kejanggalan yang harus nanti kita tanyakan pada KPU. Tim Liputan, Metro TV. Partai manapun, tokoh manapun yang ingin menggunakan hak konstitusional, silakan. Tetapi kami dari Partai Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu. Saya tidak melihat ada urgensi ke sana. Jadi ini bukan sekedar sengketa pemilu, tetapi menyangkut keseluruhan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini. Di titik inilah yang membuat orang perlu mengetahui apakah langkah-langkah presiden selama proses penyelenggaraan pemilu dari tahap di hulu hingga di hilirnya penuh dengan cacat dan noda kecurangan. Dan itu juga baik bagi presiden kan untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang dituduhkan kepadanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.